Salam budi luhur dan selamat bertemu kembali pada materi mata kuliah algoritma struktur data bagian ke-15 atau pertemuan ke-15 video ke-12. Nah, video ini judulnya adalah prosedur dan function. Nah, prosedur dan function adalah sebuah cara untuk membangun sebuah aplikasi atau program yang berbasis pada program moduler. Jadi dulu ketika programming memasuki generasi ketiga, maka pemrograman itu dirubah pola pemrogramannya, di mana program dibuat tidak dalam jumlah instruksi yang panjang sekali dalam sebuah aplikasi atau program, di mana jenis-jenis program seperti itu nanti mengakibatkan kesulitan pada saat terjadi perubahan atau terjadi kesalahan. Nah, sehingga diciptakanlah model-model pemrograman yang berbasis pada modul. Nah, prosedur dan function itu adalah sebuah bagian program yang memang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi atau menjalankan instruksi-instruksi atau kegunaan-kegunaan tertentu yang relatif sama, yang nanti bisa digunakan oleh beberapa program yang lain. Jadi tidak perlu ditulis di dalam semua bagian program atau subprogram. Nah, disebut dengan subprogram sebenarnya ya. Perbedaan antara fungsi dan prosedur. Nah, kedua fungsi maupun prosedur ini bedanya itu, kalau fungsi itu biasanya menghasilkan nilai keluaran atau mengembalikan nilai, sedangkan prosedur tidak menghasilkan atau mengembalikan nilai. Nah, prosedur terbagi menjadi dua, prosedur dengan parameter dan prosedur tanpa parameter. Maksudnya adalah sebenarnya prosedur dengan parameter ini mirip seperti function atau fungsi, karena pada dasarnya dengan diberikan parameter pada saat penggunaan prosedur, maka sebenarnya juga sudah bisa mengirimkan nilai awal yang nanti kemudian dihitung oleh prosedur itu atau dikerjakan oleh prosedur itu, yang kemudian menghasilkan nilai tertentu, walaupun secara langsung dikembalikan kepada pemanggilnya. Nah, kemudian fungsi itu bentuk umumnya ya, kalau kita gunakan bahasa C ya tipe data yang nanti akan dihasilkan oleh fungsi itu ya tipe data. Jadi tipe data nama fungsi, jadi tipe data yang akan dihasilkan apa, nama fungsinya apa, dan kemudian diikuti oleh tipe data variabel yang mungkin dikirim atau ingin dimasukkan dalam perhitungan atau dalam proses fungsi. Nah, di dalamnya kemudian akan ada perintah-perintah untuk memproses data masukan dari pada saat fungsinya dipanggil, dan terakhir adalah setelah selesai menghitung atau memproses, maka akan dikembalikan hasil dari perhitungan itu, atau istilahnya adanya return ya, atau pengembalian nilai. Nah, kemudian contohnya sebagai berikut. Misalnya ini ada sebuah fungsi namanya hitung luas atau hit luas ya. Hasil hitung luas ini nanti akan disimpan dalam sebuah nilai yang bertipe bilangan bulat, di mana pada saat memanggil fungsi hitung luas digunakan dua nilai awal masukan yang merupakan panjang dan lebar ya, panjang dan lebar. Nah, sehingga ini kemungkinan ini hitung luas persegi panjang. Nah, dalam prosesnya ya, di dalam prosesnya ya tadi luas ya, integer luas tadi, integer hijau luas, kemudian panjang dan lebar itu kemudian oleh fungsi itu kemudian dikonversi atau dimasukkan secara berurutan ke variabel-variabel yang dikenal di dalam fungsinya, yaitu P, L dan LS ya. P itu mewakili panjang, L itu mewakili lebar, dan LS itu mewakili luas, di mana LS kemudian sama dengan hitung luas P, L. Jadi seperti itu. Maka hasilnya adalah
ya bagaimana kemudian ya panjang dikalikan dengan lebar tadi ya. Nah, kemudian pada saat dipanggil, ini sudah dipanggil, maka ini yang fungsi yang sebenarnya. Jadi fungsi sebenarnya di bawah ini ketika memanggil ls gitu ya, sama dengan hitung luas P, L, di mana kemudian pada saat masuk ke dalam fungsinya maka ya hitung luas itu nama fungsinya ini, integernya ini, bilangan bulat yang disimpan dalam hitung luas adalah diisi oleh panjang kali lebar, di mana di dalamnya nanti akan dihitung ya ini sama dengan panjang kali luas. Nah, sehingga nanti dikembalikanlah sebuah nilai namanya luas ya. Dan kembali di sini akhirnya maka akan tercetak menjadi ls adalah hasil perhitungan P kali L, di mana P itu bilangan yang diinput sebagai nilai panjang dan L adalah nilai luasnya. Kemudian prosedur. Nah, prosedur ini ada dua tadi, prosedur dengan parameter dan prosedur tanpa parameter. Dimana kalau prosedur tanpa parameter ya cukup dibangun nama prosedurnya, ya. Kemudian statementnya apa, jadi melakukan apa. Contoh, ini ya, sebuah prosedur hanya untuk mencetak ya, sesuatu, ini mencetak apa kalimat, nama prosedurnya cetak, ya, nama prosedurnya cetak. Kemudian prosedur yang sebenarnya ini di bawah nih, ternyata di dalamnya hanya ada instruksi yang namanya apa? Ini adalah prosedur tanpa parameter. Nah, sedangkan prosedur dengan parameter ya sama seperti fungsi, ya, didefinisikan nama prosedurnya, ya, tipe data variabel yang diinput atau yang dimasukkan. Kalau ada satu atau ada dua setidaknya, maka statement. Maka hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Ini ada dua input, ya, ada sebuah angka di input, ya, nilai ini kemudian, ya, apa ini? Dimasukkan ke dalam prosedur, ya. Yang kemudian mungkin nilai ini kemudian tidak dicetak secara langsung, tetapi dicetak di dalam prosedur. Void cetak integer A. Nah, angka yang diterima oleh prosedur adalah A, ya. Karena ini nanti masuk dalam parameter tadi, nilai tadi, cetak nilai, void cetak integer A. Jadi variabel apa? Nilai yang sudah terisi angka yang di entry tadi kemudian akan dipindahkan ke integer A ini. Sehingga kemudian di sini kalau ada instruksi untuk angka yang akan diterima oleh prosedur A adalah A, maka A ini isinya adalah berasal dari apa? Nilai yang di entry di bagian utama program. Nah, ini tidak ada proses sama sekali, tapi setidaknya di sini menggambarkan bahwa parameter nilai yang digunakan pada saat mencetak, memanggil prosedur cetak, variabel parameter nilainya dimasukkan, diterima oleh prosedur cetak ke dalam variabel A, sehingga ketika dicetak A maka isinya adalah angka yang disimpan oleh variabel nilai di program utamanya. Itu kira-kira, dan latihannya nanti bisa dikerjakan, dan beberapa listing nanti sudah saya siapkan, dan bentuk-bentuk latihan ini sebenarnya nanti akan kita arahkan untuk latihan menjelang ujian akhir semester. Nah, demikian materi kita untuk prosedur dan fungsi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan akhirnya salam budi luhur.